Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah India Prihatin. Saya mengajar di Lembaga SD Negeri 101. Saya mengajar di kelas 5. Kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar pembelajaran mendalam pada materi IPAS di kelas 5. Ada bab 1, yaitu tentang sistem organ tubuh manusia dan cara menjaga kesehatan. Pertama yaitu identifikasi. Identifikasi kondisi awal murid. Ada kondisi pertama yaitu pengetahuan awal, di mana peserta didik sudah mengetahui nama-nama organ tubuh manusia. Yang kedua, keterampilan dasar. Jadi murid mampu mengidentifikasi nama dan letak organ-organ utama secara sederhana. Misalnya paru-paru itu di mana, jantung, dan lain-lain. Kemudian kesulitan yang mungkin muncul, di mana siswa itu kesulitan membayangkan bentuk dan lokasi organ seperti paru-paru, jantung, atau lambung. Mereka mungkin menghafal nama organnya, tapi mereka tidak memiliki gambaran mental tentang bagaimana organ-organ itu saling terhubung dan berfungsi sebagai satu sistem. Materi yang esensial yaitu sistem pencernaan. 2. Dimensi profil lulusan. Pertama, kreativitas, penalaran kritis, kemandirian, kolaborasi, dan kesehatan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya. Untuk desain pembelajarannya, pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi utama setidaknya 3 organ penting dalam tubuh manusia. Yang kedua, kerangka pembelajaran. Praktik pedagogis. Ada pendekatan konkret dan visualisasi. Kemudian ada pembelajaran yang berbasis intuisi dan simulasi. Mitra pembelajarannya yaitu teman sejawat, orang tua wali murid, dan siswa teman-teman lainnya. Yang ketiga, lingkungan pembelajarannya yaitu di ruang kelas. Kemudian budaya belajarnya kolaboratif, berpartisipasi aktif, dan rasa ingin tahu. Pembelajarannya yaitu PBL, Project Based Learning. Keempat, pemanfaatan digital. Jadi nanti saya akan menggunakan PPT, juga membutuhkan internet, video dari organ tubuh manusia, juga gambar-gambar organ tubuh dan sistem pencernaan. Yang kedua, pada pelaksanaan pembelajarannya nanti akan saya bentuk kelompok, kemudian tugas kelompok, penggunaan alat-alat bantu visual, kemudian demonstrasi dan eksperimen. Ketiga, asesmen pembelajarannya nanti berbentuk tugas kelompok, juga menggunakan LKPD. Selain itu, saya menggunakan Kahoot, kuis Kahoot. Pengalaman belajar. 1. Kegiatan awal. Nanti pertama, guru akan memberikan orientasi membuka kegiatan dengan aktivitas rutin sesuai dengan kesepakatan kelas. Akan menyapa murid, berdoa, terus mengabsen. Guru menanamkan budi pekerti pada peserta didik dengan menanyakan kegiatan siswa sehari-hari di rumah yang berdasarkan 7 kebiasaan anak hebat. 1. Bangun tidur, jam berapa, beribadah atau tidak, sudah olahraga atau belum, kemudian gemar belajar, makan makanan sehat bergizi, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kemudian persepsinya nanti saya akan menggunakan pertama lagu nasional. Nanti saya akan
Indonesia sejak dulu kala. Kemudian diteruskan dengan lagu sesuai dengan materi, yaitu lagu tentang sistem pencernaan manusia. Dengan sistem pencernaan pada manusia dari mulut kita ada. Kemudian saya akan memberikan asesmen kemampuan awal seperti mindfulness. Jadi nanti anak-anak saya ajak untuk memejamkan mata sebentar untuk merasakan apa yang saat ini kita alami dengan kesadaran penuh seperti itu. Kemudian mindfulness learning, memberikan pertanyaan seperti apa jadinya jika salah satu bagian penting di dalam tubuh kita, misalnya jantung atau paru-paru, itu tidak bekerja dengan baik. Kemudian joyfulness, yaitu menggembirakan. Contohnya, nanti jika tubuh kita adalah sebuah tim sepak bola, organ mana yang menjadi striker, menjadi gelandang atau kiper. Lanjutnya, yaitu memberi motivasi, memberikan tantangan kepada siswa, kemudian menanyakan siapa yang pernah mengalami gangguan di organ pencernaan, seperti itu. Jadi memberikan motivasi kepada siswa jadi lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran hari itu. Tujuan pembelajarannya yaitu: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi sistem organ pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian sistem pencernaan. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi utama sistem organ pencernaan dalam tubuh manusia. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi penyakit yang mengganggu, juga cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Pada kegiatan inti, nanti pertama ada memahami. Ini ada materi, saya berikan gambar di sini. Anak-anak saya suruh menyebutkan bagian-bagian organ tubuh pada manusia. Pertama, pada mulut. Fungsinya apa? Kedua, kerongkongan. Fungsinya apa? Ada lambung, usus halus, usus besar, anus. Jadi beserta fungsinya. Jadi anak-anak maju ke depan untuk menjelaskan, menunjukkan bagian organ pencernaan, kemudian menjelaskan apa fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kemudian siswa sebelumnya itu saya minta untuk membawa bekal makanan favoritnya untuk ini. Jadi mengeluarkan makanan favorit tadi, meminta siswa untuk memakan bersama-sama, kemudian membayangkan bagaimana proses makanan itu berlangsung di dalam tubuh kita. Jadi bersama-sama memakan dan membayangkan. Kemudian saya menanyakan lagu tadi tentang sistem pencernaan manusia. Tadi sudah, kita lanjutkan. Kemudian saya membentuk kelompok dan memberikan tugas seperti pada gambar di sini ada tabel, kemudian juga ada gambar-gambar di mana gambar nanti akan dipotong-potong, kemudian akan diletakkan pada tabel berikut, ditempelkan, kemudian menyebutkan apa nama organ itu beserta apa fungsi dari organ tersebut. Kemudian
kegiatan demonstrasi. Jadi nanti anak-anak saya berikan tugas untuk membawa peralatan untuk praktek, yaitu menyimulasikan cara makanan dicerna di dalam mulut, di dalam lambung, di usus halus, juga di usus. Kemudian ini ada bahan-bahannya, ada kantong plastik, ada kaos kaki, mangkok, ada makanan, air, kemudian jeruk, handuk kecil, ada satu buah mangkok. Selanjutnya ini tahap-tahapannya. Kemudian setelah selesai mempraktekkan itu, kemudian saya memberikan LKPD kepada siswa. Jadi apa yang terjadi di dalam tadi prakteknya tadi. Kemudian ini ada beberapa kasus. Pertama contohnya, seorang anak mulutnya pecah-pecah dan sangat perih jika terkena makanan yang terasa kecut. Apa penyebabnya? Jadi ini setelah tadi mempresentasikan, kemudian ini saya buat LKPD lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lanjut. Jadi siswa diarahkan untuk menulis hasil identifikasi dari sistem pencernaan pada bukunya masing-masing. Kemudian saya memberikan pertanyaan berupa kuisis di aplikasi Kahoot. Di sini Kahootnya sini aplikasi Kahootnya. Dengan menggunakan aplikasi ini, siswa menjadikan lebih aktif, lebih semangat karena di dalamnya nanti akan mengetahui benar apa salahnya. Jadi anak-anak kalau mengetahui kalau mereka benar, mereka akan bersorak. Ini contohnya. Memantau keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan demonstrasi tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu merefleksi. Jadi setiap akhir pembelajaran kita wajib memberikan refleksi agar anak-anak sadar apa yang tadi sudah dipelajari. Kemudian kegiatan penutup, peserta didik akan menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada saat itu. Kemudian guru memberi refleksi. Kemudian guru menyampaikan harapan ke depannya. Guru menginformasikan mengenai materi berikutnya. Kemudian memberi PR untuk dikerjakan di rumah dengan bentuk Google Form. Jadi kita memanfaatkan digitalisasi. Kemudian di akhir saya juga memutarkan lagu nasional. Untuk terakhirnya yaitu SBK, kemudian ditutup dengan doa. Demikian modul ajar yang telah saya buat.
warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan asesmen. Asesmen awal berupa tes tanya jawab, ada asesmen proses tadi berupa diskusi kelompok, berupa observasi, refleksi diri, latihan soal-soal singkat, kemudian presentasi singkat sesuai apa yang tadi sudah dieksperimenkan. Asesmen akhirnya yaitu tes tulis, kemudian proyek kampanye tentang kesehatan organ tubuh, dan presentasi akhir proyeknya yaitu penilaian kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil proyek. Ini NKPD-nya tadi. Ada rubrik penilaian. Demikian, itulah modul ajar yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.